Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Dira Aristina dengan nomor NIM 2201071005 dari kelas 2A D3 Akuntansi dengan nomor urut absen 03, yang tentunya pada mata kuliah akuntansi perbankan. Nah, di video kali ini kita sudah masuk kepada pertemuan yang ke-13 loh. Tak terasa ya, pada video ini kita akan membahas mengenai materi pengenalan perbankan syariah. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai perbankan syariah, yang pertama nantinya akan kita bahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Jangan lupa disimak ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari bank syariah. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ini adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Sedangkan menurut pengertian umum, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank syariah umum atau BUS dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Yang mana bank umum syariah ini yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, itu pengertian dari bank syariah. Setelah mengetahui pengertian, kita akan masuk kepada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Apa sih perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Nah, kalau dilihat dari segi aspeknya, ada dua aspek yang membedakan. Yang pertama, segi aspek utama. Yang kedua, segi aspek lainnya. Nah, kalau dari segi aspek utama ini, ada 5 perbedaan yang terdapat antara bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama ada falsafah, ada operasional, ada penyaluran, ada sosial, dan organisasi. Nah, apa pula dengan falsafah ini? Nah, kalau falsafah ini pada bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, karena spekulasi dan ketidakjelasan. Sedangkan pada bank konvensional didasarkan atas bunga. Nah, perbedaan kedua yaitu operasional. Nah, kalau di bank syariah, dana masyarakat itu berupa titipan dan investasi baru yang akan mendapatkan hasil jika diusahakan terlebih dahulu. Sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar beserta bunganya pada saat jatuh tempo. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu di bagian penyaluran. Nah, kalau di bank syariah ini menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal dan menguntungkan. Sedangkan pada bank konvensional, aspek halal ini tidak menjadi patokan utamanya. Dan perbedaan yang keempat, di bidang sosial. Pada bank syariah, aspek sosial dinyatakan secara eksplisit dan tegas yang tertuang dalam visi dan misi perusahaan, sedangkan pada bank konvensional tidak. Maksudnya itu tidak tersirat secara tegas dalam visi dan misinya. Lanjut, perbedaan yang kelima yaitu organisasi. Kalau di bank syariah, organisasi itu harus memiliki dewan pengawas syariah atau yang disingkat dengan DPS. Sedangkan di konvensional tidak memiliki dewan pengawas syariah. Itu dari segi aspek utama. Bagaimana dari segi aspek lainnya? Nah, kalau dari segi aspek lainnya ini ada akad dan aspek legislatif, ada lembaga penyelesaian sengketa, ada struktur organisasi, ada bisnis dan usaha yang dibiayai, dan ada lingkungan dan budaya kerja. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, akad dan aspek legislatif. Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan akhirat. Karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum dan prinsip Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah ini, baik dalam hal barang, pelaku, atau transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad. Yang kedua, ada lembaga penyelesaian sengketa, di mana kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya secara tata cara dan hukum menteri syariah. Lembaga yang mengatur hukum menteri ini berdasarkan prinsip syariah di Indonesia yang dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung RI dan Majelis Ulama Indonesia.
Perbedaan yang ketiga yaitu struktur organisasi. Nah, kalau struktur organisasi ini, bank syariah itu memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang dapat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional ini adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah, yang mana kalau di syariah ada DPS-nya, kalau di konvensional tidak ada dewan pengawas syariahnya. Nah, perbedaan yang keempat selanjutnya yaitu ada bisnis dan usaha yang dibiayai. Kalau bisnis dan usaha yang dilakukan pada bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharapkan. Dan perbedaan yang kelima ada di bagian lingkungan dan budaya kerja. Nah, kalau di bank syariah, selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah-syariah Islam. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan jujur, atau cerdas. Harus melandasi setiap karyawan, sehingga tercerminlah integritas eksekutif muslim yang baik, gitu. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman sekalian bisa melihat di perbedaan berikut ini. Nah, nih, ada fungsi dan kegiatan bank, ada mekanisme dan objek usaha, prinsip dasar operasi, prioritas pelayanan, orientasi, bentuk, evaluasi nasabah, hubungan nasabah, sumber likuiditas jangka pendek, pinjaman diberikan, lembaga penyelesaian sengketa, risiko usaha, struktur organisasi pengawas, investasi, lingkungan, dan budaya kerja. Nah, di sini teman-teman dapat melihat perbedaan bank syariah dan bank konvensional secara lebih jelasnya. Ada kalau fungsi dan kegiatan banknya ada intermediasi, jasa keuangan. Kalau bagi bank syariah ada intermediasi, ada manajer investasi, ada investor, ada sosial, ada jasa keuangan. Nah, kalau di segi manajemen dan objek usahanya, kalau bank konvensional itu bebas, kalau bank syariah itu anti riba ya, itu kayak bersifat halal gitu. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat perbedaan bank syariah dan bank konvensional pada tabel berikut ini. Ini cuma pelengkap dari penjelasan yang sebelumnya. Sebenarnya sih hampir sama yang dijelaskan sebelumnya, ini cuma lebih lengkapnya dan lebih komplit. Nah, setelah mengetahui perbedaan bank syariah dan bank konvensional ini, selanjutnya kita akan masuk kepada produk dari bank syariah itu sendiri. Apa pula sih produk dari bank syariah itu? Kok bank syariah itu ada produk gitu? Produknya ini kayak gimana gitu, bersifat apa. Nah, kita akan membahas satu persatu dari produk bank syariah ini. Yang pertama yaitu ada al-wadiyah yang berarti titipan. Nah, titipan murni maksudnya di sini titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja isi penitip menghendaki atau memintanya. Dan produk yang kedua ada murabahah. Nah, sebenarnya nih murabahah ini sudah nggak asing lagi ya di telinga kita karena kita semua kan sudah mempelajari ini di mata kuliah misalnya kayak pendidikan agama Islam atau apa namanya pengajian-pengajian lain. Nah, kalau murabahah di sini berarti yaitu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, yang mana bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Jadi harus ada kesepakatan antara bank syariah dan nasabah. Produk yang ketiga ada ijarah atau ibaratnya sewa. Nah, apa pula nih ijarah ini? Nah, kalau ijarah ini maksudnya di sini akad pemindah gunaan atau manfaat atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan pemilikan barang itu sendiri. Nah, yang berpindah itu adalah guna atau manfaatnya, bukan barang tersebut. Untuk produk bank syariah selanjutnya ada ran atau berarti gadai. Nah, di sini artinya yaitu menahan barang sebagai jaminan atas uang. Misalnya kita mau meminjam uang kepada pihak bank, maka kita harus ada jaminan atau barang yang harus kita jaminkan sebagai jaminan untuk peminjaman kita tersebut. Dan untuk produk yang selanjutnya ada syirkah atau bagi hasil. Nah, di sini maksudnya akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, baik dengan bank ataupun dengan nasabah, untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal atau dana
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada awal. Maksudnya di sini, kita itu membangun usahanya sama, nanti modalnya tuh dari apa, dari duit kita secara bersama-sama. Nanti kita bagi hasil dan kalau ada resiko, maka kita harus sama-sama menanggung risiko tersebut. Nah, untuk produk yang selanjutnya ada mudharabah. Nah, kalau tadi murabaha, kalau sekarang mudharabah. Berbeda ya. Kalau mudharabah ini artinya yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Yang mana bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik itu adalah keahlian dari pengelola. Dan untuk produk selanjutnya ada Alqor atau yang berarti pinjaman. Nah, akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya atau jumlah pokok yang diterima kepada lembaga keuangan syariah atau LKS pada waktu yang telah disepakati dan oleh LKS dan nasabah. Pembiayaan jenis ini merupakan produk pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali dalam bank syariah, yang mana sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Nah, dan untuk produk bank syariah yang terakhir nih, ada bayi atau jual beli. Bukan bayi ya, tapi bayi yang berarti jual beli. Yang mana di sini ada 3 jenis jual beli dari pembiayaan perbankan syariah itu. Yang pertama ada akad bayi al-murabah, murabah yang artinya akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan atau margin yang disepakati. Yang kedua ada bayi al-salam yang mana artinya pembiayaan jual beli di mana barang yang dibeli diserahkan kemudian, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Dan untuk yang ketiga ada bayi al-istihna yang berarti kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Nah, itulah tadi produk dari bank syariah. Ada 8 ya teman-teman. Diharapkan teman-teman bisa mengetahuinya salah satunya. Nah, mungkin berakhirnya produk dari bank syariah itu, maka berakhir pula video kali ini pada pertemuan ke-13 ini. Kalau ada yang salah, Dira mohon maaf. Sebelumnya Dira mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah mau menonton dan menyaksikan mengenai video ini. Akhir kata, Dira ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk terus mengikuti video-video berikutnya. Bye!